Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang yang berjudul Implementasi Penginputan Data pada Sistem Dilpos Aulia Skincare dari PT Aulia Rahmi Fadilah. Perkenalkan, nama saya Alia Kiki Supriyatini, saya dari Prodi Manajemen. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai pokok pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga ada aktivitas magang, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada refleksi diri. Latar belakang. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi yang hadir menuntut perusahaan dan individu yang ada di dalamnya untuk beradaptasi dengan transformasi digital. Transformasi digital adalah sebagai penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek masyarakat modern yang jauh melampaui literasi dan kompetensi digital. Hal ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk berhasil menerapkan teknologi dan prosedur yang baru untuk meningkatkan operasi bisnis mereka. Perusahaan yang mampu mengelola data dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pelayanan kepada pelanggan. PT Aulia Rahmi Fadilah sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail menyadari pentingnya sistem informasi yang berguna untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sistem Dilpos dipilih sebagai salah satu untuk mengelola transaksi penjualan dan penginputan data secara efektif. Selanjutnya ada profil perusahaan dari Aulia Skincare dari PT Aulia Rahmi Fadilah, yaitu Aulia Skincare didirikan pada tanggal 5 Juli 2018 oleh seorang dokter yang bernama Aulia Rahmi Fadilah. Aulia Skincare merupakan sebuah inisiatif dari Dr. Aulia Rahmi Fadilah, seorang dokter kulit yang berdedikasi tinggi dalam membantu individu untuk mencapai kulit yang sehat dan cantik. Aulia Skincare berlokasi di Jalan Raya Ciberem, nomor 179 Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Selanjutnya ada visi dari PT Aulia Rahmi Fadilah menjadi merek skincare yang diakui secara global dan memberikan solusi perawatan kulit yang inovatif dan berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang peduli terhadap kesehatan kulit dan lingkungan. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, mengembangkan produk skincare yang menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan. Dua, menyediakan pelayanan pelanggan yang responsif dan edukatif untuk membantu pelanggan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Yang ketiga, berkomitmen untuk melakukan penelitian dan pengembangan guna menghadirkan produk yang selalu mengikuti tren dan kebutuhan pasar. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan kulit yang baik melalui kampanye edukasi dan kolaborasi dengan ahli dermatologi. Selanjutnya ada aktivitas magang. Praktikan pelaksanaan kegiatan magang selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 7 Januari 2025. Pelaksanaan praktik magang mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 5, kecuali hari Sabtu itu sampai dengan pukul 4. Selama melaksanakan kegiatan magang di PT Aulia Rahmi Fadilah, praktikan melakukan tugas sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan keuangan, membuat laporan keuangan bulanan, melakukan penginputan data pada Dilpos, melakukan pengemasan produk, membantu melakukan SO atau stock of name. Selanjutnya, ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, membuat laporan keuangan fix. Tugas ini berfokus pada pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh bagian akuntan dan finance. Yang kedua, membuat laporan keuangan bulanan. Tugas ini berfokus pada pembuatan laporan keuangan yang sifatnya bulanan dengan cara memisahkan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, melakukan penginputan data pada Dilpos. Tugas ini berfokus pada penginputan data pada sistem Dilpos, data atau resi yang diinput dari Shopee dan TikTok. Yang keempat, melakukan pengemasan produk. Tugas ini berfokus pada pengemasan produk dari Shopee, TikTok, dan WhatsApp sebelum di pick up. Dan yang terakhir, melakukan SO, stock of name. Pada bagian ini, penulis bertugas untuk menghitung jumlah
jumlah barang masuk dan keluar. Selanjutnya ada pembahasan. Proses penginputan data pada sistem DILPOS adalah proses memasukkan informasi ke dalam sistem atau database untuk digunakan dalam analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Proses ini sangat penting dalam manajemen data dan dapat mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Berikut adalah proses penginputan data pada sistem DILPOS di PT Aulia Rahmi Fadilah. Langkah yang pertama yaitu menuliskan harga terlebih dahulu di dalam resi yang telah di-print. Ini ada contoh dari resi Shopee. Selanjutnya, membuka website DILPOS Aulia Skincare dan memasukkan username beserta kata sandinya. Yang ketiga, setelah memasukkan username dan kata sandi, maka akan muncul halaman utama DILPOS. Seperti ini ya, halaman utama DILPOS. Yang keempat, lalu pilih sel yang ada di baris kiri. Yang kelima, setelah pilih sel, maka selanjutnya mengisi assign salesperson. Jadi ketika ada assign salesperson, itu diisi misal dari Shopee, TikTok, Tokped, atau dari kantor, atau dari CS, atau dari CRM. Yang keenam, lalu masukkan nama customer di assign customer. Assign salesperson itu diisi ya dengan assign customer. Yang ketujuh, pilih produk yang akan dipesan oleh customer. Nah, di sini kan banyak produk-produknya. Kalau ada yang mau pesan dari Aulia Skincare paketnya nih, tinggal pilih misal dari paket perfect atau misal dari SR12. Seperti itu ya. Yang ke-8, setelah memilih produk, lalu pilih diskon atau teks dan masukkan jumlah harga yang di resi yang sebelumnya sudah di-print. Nah, setelah kita memilih produk, kan di sini akan muncul seperti harga yang dibeli ini 145. Apabila terdapat diskon, maka akan otomatis harga terpotong. Seperti ini. Di diskon itu akan otomatis terpotong 1000. Setelah itu lalu pilih pay. Yang ke-10, jika pembayaran sudah berhasil, maka akan muncul format pembayaran seperti ini, lalu pilih OK. Nah, dan yang terakhir, pembayaran otomatis masuk ke dalam sistem. Kalau misalkan input data tadi berhasil, maka dia akan mengeluarkan invoice seperti ini. Berarti kalau invoice itu sudah keluar, berarti data yang tadi dimasukkan itu sudah masuk ke dalam sistem DILPOS. Nah, yang selanjutnya ada kendala yang dihadapi dalam implementasi penginputan data pada DILPOS di PT Aulia Rahmi Fadilah. Yang pertama ada kendala teknis, yang kedua ada kendala sumber daya manusia, yang ketiga ada kendala proses, yang keempat ada kendala data, yang kelima ada kendala keamanan, yang keenam ada integrasi dengan sistem lain, yang ketujuh ada perubahan dalam proses. Yang pertama tadi ada kendala teknis. Contohnya seperti keterbatasan infrastruktur. Jika infrastruktur IT seperti jaringan internet atau perangkat keras tidak memadai, ini dapat menghambat proses penginputan data. Yang kedua ada kompatibilitas sistem. Terkadang sistem yang tidak ada sebelumnya kompatibel dengan DILPOS yang dapat menyebabkan kesulitan dalam integrasi data. Yang ketiga ada bug atau error sistem. Adanya bug dalam perangkat lunak DILPOS dapat menyebabkan kesalahan dalam penginputan data yang memerlukan perbaikan dari tim teknis. Yang kedua ada kendala sumber daya manusia seperti kurangnya pelatihan. Yang kedua resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga ada tingkat keterampilan yang beragam. Yang ketiga ada kendala proses. Yang pertama yaitu prosedur yang kurang jelas. Jika tidak ada prosedur yang jelas mengenai cara penginputan data ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan. Selanjutnya ada volume data yang tinggi. Penginputan data dalam jumlah besar dapat menjadi tantangan terutama jika tidak ada sistem otomatisasi yang memadai. Yang keempat ada kendala data. Yang pertama, kualitas data yang buruk. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan masalah dalam penginputan data dan analisis data. Yang kedua ada standarisasi data. Jika data tidak ada standar yang jelas untuk format data ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penginputan. Yang kelima ada kendala keamanan.
Yang pertama ada keamanan data. Kekhawatiran tentang keamanan data dapat menyebabkan penginputan data, terutama jika data tersebut sensitif. Yang kedua ada akses yang terbatas. Pembatasan akses ke sistem dapat menghambat karyawan dalam melakukan penginputan data yang diperlukan. Yang keenam ada integrasi dengan sistem lain. Jika Dealpost perlu diintegrasi dengan sistem lain, misalnya sistem akuntansi atau manajemen inventaris, masalah kompatibilitas dapat muncul. Data yang tidak sinkron antara sistem dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pengolahan informasi. Yang ketujuh, bagi bisnis dengan banyak produk dan variasi, mengelola stok dan melakukan penginputan data bisa menjadi rumit. Kesulitan dalam melacak stok yang tidak dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok. Yang kedelapan ada perubahan dalam proses bisnis. Jika ada perubahan dalam proses bisnis atau kebijakan sistem penginputan data, mungkin perlu disesuaikan. Proses penyesuaian ini memakan waktu dan sumber daya. Selanjutnya, untuk meningkatkan implementasi penginputan data pada sistem Dealpost di PT Aulia Remi Fadilah, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi: yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kedua peningkatan infrastruktur teknologi, yang ketiga penyusunan prosedur yang jelas, yang ketiga yang keempat penggunaan teknologi otomatisasi, yang kelima monitoring dan evaluasi, yang keenam meningkatkan komunikasi internal, yang ketujuh meningkatkan kesadaran akan pentingnya data, dan kedelapan penggunaan alat bantu. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama magang di PT Aulia Remi Fadilah yang berfokus pada implementasi penginputan data pada sistem Dealpost, terdapat beberapa temuan penting yang terkait dengan proses penginputan data pada sistem Dealpost. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Yang pertama ada proses penginputan data pada sistem Dealpost. Proses penginputan data pada sistem Dealpost merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan untuk memasukkan, mengelola, dan memperbarui informasi yang diperlukan dalam sistem manajemen penjualan dan inventaris. Dealpost adalah sistem point of sale POS yang dirancang untuk membantu bisnis dalam mengelola transaksi, penjualan, stok produk, dan data pelanggan secara efisien. Yang kedua, ada kendala yang dihadapi dalam implementasi penginputan data pada Dealpost. Terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi seperti kesalahan data, kurangnya pelatihan, masalah integrasi dengan sistem lain, dan keterbatasan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada pengguna, memastikan infrastruktur teknologi yang baik, serta mengembangkan prosedur yang jelas untuk mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi penginputan data pada Dealpost. Untuk meningkatkan implementasi penginputan data pada sistem Dealpost, beberapa upaya perlu dilakukan. Pertama, pelatihan dan edukasi pengguna sangat penting. Kedua, pengembangan prosedur standar operasional atau SOP. Ketiga, penggunaan teknologi yang tepat. Keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Yang kelima, membangun saluran komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada saran. Secara keseluruhan, meskipun PT Aulia Remi Fadilah telah memiliki standar operasional dan prosedur yang telah terstruktur, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki seperti pelatihan pengguna. 2. Standarisasi proses. Yang ketiga ada monitoring dan audit. Yang keempat ada dukungan teknologi. Yang kelima ada sistem umpan balik, dan yang terakhir ada keamanan data. Selanjutnya refleksi diri. Selama menjalani magang di PT Aulia Remi Fadilah, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang Melalui pengalaman ini, saya juga belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dan merasakan ketika bekerja di bawah tekanan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau ada salah-salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.